Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ihsan Yazi dari kelas R12 Akuntansi dengan NIM C1C021195. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang dasar-dasar perpajakan untuk memenuhi tugas matkul perpajakan. Baiklah, langsung saja kepada yang pertama, yaitu pengertian hukum pajak. Dalam kasus pengertian ini terdapat beberapa pakar yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian hukum pajak. Yang pertama adalah R. Santoso Brotodiharjo. R. Santoso Brotodiharjo menyatakan bahwa hukum pajak, yang juga disebut hukum fiskal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak, atau yang lebih sering kita sebut dengan wajib pajak. Dan yang kedua adalah Rohmat Somitro. Rohmat Somitro menyatakan hukum pajak ialah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak. Dengan kata lain, hukum pajak menerangkan yang pertama, siapa yang menjadi wajib pajak atau subjek pajak. Yang kedua, apa kewajiban mereka terhadap pemerintah. Dan yang ketiga, apa saja sih hak-hak pemerintah. Dan yang keempat, objek-objek apa yang dikenakan pajak. Dan yang kelima, timbul dan hapusnya hutang pajak. Yang keenam, cara penagihan hutang pajak. Yang ketujuh, cara mengajukan keberatan atau banding, dan lain sebagainya. Dari kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pajak adalah termasuk hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang atau badan termasuk badan hukum. Baiklah, lanjut yang kedua, yaitu dasar hukum pajak. Dasar hukum pajak yang pertama terdapat pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Yang kedua terdapat pada Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Yang ketiga, terdapat pada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Yang keempat, Undang-Undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Dan yang terakhir, ada pada Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Lanjut yang ketiga, yaitu mengenai definisi, ciri, dan manfaat dari pajak. Yang pertama adalah definisi pajak. Berikut beberapa pakar yang mengemukakan pendapatnya tentang definisi pajak. Yang pertama adalah PJA Adriani. Menurutnya, pajak ialah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dan yang kedua, menurut Suparman Sumahamijaja, menurutnya pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dan yang ketiga, menurut Rohmat Somitro, menurutnya pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara, peralihan dari sektor swasta ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan. Dari beberapa definisi-definisi tersebut di atas,
Pada intinya dapat dikatakan bahwa pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa adanya imbalan atau timbal balik yang secara langsung dapat ditunjukkan yang digunakan untuk biaya rutin dan untuk pembangunan. Lanjut ke ciri-ciri pajak. Berikut ciri-ciri pajak adalah yang pertama, dipungut berdasarkan undang-undang atau peraturan daerah, perda, yang berarti dapat dipaksakan, tepat. Dan yang kedua adalah dapat berupa pajak langsung, pajak dan pajak tidak langsung. Pajak langsung berarti pajak yang langsung dipungut oleh pemerintah melalui aparaturnya. Dan pajak tidak langsung berarti pajak yang pemungutnya melalui pihak ketiga. Yang ketiga adalah dapat dipungut sekaligus. Dipungut setiap ada perbuatan, keadaan atau peristiwa yang menimbulkan utang pajak. Atau berulang-ulang, artinya pajak dipungut secara periodik atau terus-menerus. Yang keempat, tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Artinya pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan dia mendapatkan timbal balik yang secara langsung dapat diterima atau dirasakan. Yang kelima, sebagai alat pendorong, artinya pajak dapat digunakan untuk mendorong adanya investasi. Jika ada fasilitas, insentif di bidang perpajakan atau penghambat, artinya pajak dapat digunakan untuk menghambat pemborosan atau dapat berlaku hemat. Serta yang terakhir adalah penggunaan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan. Lanjut ke manfaat dari pajak. Beberapa manfaat dari pajak yaitu adalah digunakan untuk, yang pertama adalah membiayai pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran yang bersifat self-liquidating, contohnya pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor. Dan yang kedua, untuk membiayai pengeluaran reproduktif. Pajak digunakan untuk pembayaran pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, contohnya pengeluaran untuk pengairan dan pertanian. Yang ketiga, membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-liquidating dan tidak reproduktif. Selain itu, pajak juga digunakan untuk membiayai pengeluaran yang digunakan untuk pendirian monumen dan objek-objek rekreasi. Dan yang terakhir, pajak juga membiayai pengeluaran yang tidak produktif. Pajak juga digunakan dalam membiayai pengeluaran yang diapaki untuk biaya pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang, yaitu salah satunya adalah pengeluaran untuk anak yatim piatu. Dengan taat melakukan pembayaran pajak, maka setiap masyarakat dapat memperoleh manfaat seperti yang pertama dalam fasilitas umum dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Dalam bidang pertahanan dan keamanan seperti bangunan, senjata, perumahan hingga gaji-gajinya. Yang ketiga adalah subsidi pangan dan bahan bakar minyak. Yang keempat ada kelestarian lingkungan hidup dan budaya. Yang kelima dana pemilu. Yang keenam pengembangan alat transportasi massal dan lain sebagainya. Lanjut, yang keempat adalah teori pemungutan pajak. Berikut teori-teorinya, yaitu yang pertama teori asuransi. Teori asuransi. Menurut teori ini, hakikat pembayaran pajak adalah sama dengan pembayaran premi asuransi dalam perjanjian asuransi. Pemungutan pajaknya untuk kepentingan dan kebutuhan baik dari pihak pemungut ataupun yang dipungut. Bahwa antara pihak negara dan rakyat terdapat suatu sirkulasi kepentingan. Pajak yang dipungut akan kembali disalurkan kepada rakyat, selain pula untuk kepentingan negara selaku penyelenggara kehidupan masyarakat. Dasar ini pun bersandar pada dua teori. Dan lanjut ke teori yang kedua, yaitu teori kepentingan. Dalam teori ini hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari penduduk seluruhnya. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk juga perlindungan atas jiwa-jiwa orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu, sudah selayaknya bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan kewajibannya dibebankan kepada mereka itu. Jadi, di dalam membagi beban pajak di antara penduduk, hendaknya disesuaikan dengan kepentingan masing-masing terhadap kegiatan yang dilakukan oleh negara.
Makin besar kepentingannya terhadap kegiatan yang dilakukan oleh negara, makin besar pula pajaknya. Lanjut kepada teori yang ketiga, yaitu teori daya pikul. Pada teori ini menyatakan bahwa agar pemungutan pajak dirasa adil, maka dalam membagi beban pajak hendaknya disesuaikan dengan daya pikul wajib pajak yang bersangkutan. Cohen Stuart pun menyamakan gaya teori daya pikul ini sama dengan sebuah jembatan. Yang pertama-tama harus dapat memikul bobotnya sendiri sebelum dicoba untuk membebaninya dari luar atau dibebaninya dari luar. Lanjut kepada teori yang keempat, yaitu teori daya beli. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak jika dipandangnya sebagai gejala sosial dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari sebagian anggota masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat umum dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan membawanya ke arah tertentu. Dan lanjut ke teori yang terakhir, yaitu teori bakti. Dalam teori ini mengatakan jika suatu negara memiliki hak mutlak untuk mengambil pajak dari rakyat, rakyat pun sudah memahami bahwa membayar pajak merupakan sebuah kewajiban dan tanda bakti kepada negara. Hal tersebut dilakukan agar sistem pemerintahan negara bisa terus berjalan dengan baik. Rakyat pun sudah mulai mengerti bahwa uang yang dibayarkan akan dikelola pemerintah untuk banyak hal, seperti salah satunya untuk membangun infrastruktur. Lanjut yang terakhir adalah pembahasan tentang asas pemungutan pajak. Berikut beberapa asas pemungutan pajak. Yang pertama adalah asas sumber. Asas ini memberikan kewenangan kepada negara asal sumber pendapatan yang diperoleh oleh wajib pajak. Dengan kata lain, pemungutan pajak didasarkan atas letak sumber pendapatan yang diperoleh tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Lanjut yang kedua adalah asas domisili. Pada asas ini memberikan kewenangan kepada negara untuk memungut pajak kepada wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya. Dengan kata lain, pemungutan pajak didasarkan atas tempat tinggal atau domisili wajib pajak berdasarkan tempat tinggalnya. Dan yang terakhir adalah asas kebangsaan. Asas kebangsaan ini menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara, sehingga pengenaan pemungutan pajak didasarkan atas kebangsaan wajib pajak. Asas ini pun mengandung dua arti, yaitu dalam arti aktif, artinya negara berwenang memungut pajak kepada semua warga negaranya dimanapun berada. Dan yang kedua adalah arti pasif, artinya negara berwenang untuk memungut pajak terhadap warga negara asing yang tinggal di wilayahnya atau wilayah negaranya sendiri. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.